Terus kemudian orang-orang yang dengan finansial yang kuat, yang sudah memiliki kecukupan, ya, apalagi itu, sudah punya perusahaan, punya usaha, itu malah rata-rata anaknya ndak pada nerus ke sekolah gitu loh. Ya, kalau kuliah pun main-main ya. Iya. Paling pacaran ngentekno duit wong tuane. Pekerjaan digital itu banyak, Betul. gitu loh ya. UMKM untuk digital banyak. Jadi bahkan ada yang namanya sekarang pedagang kaki lima online gitu ya. Nah itu banyak. Bahkan kita jualan tanpa modal pun bisa kan. Kita berdua juga lakukan itu loh. Affiliate program itu juga ada. Dan mungkin banyak orang yang tidak paham, tidak tahu. Nah ini sebenarnya yang paling paham adalah orang-orang anak muda. Itu anak-anak SMK, anak kuliah yang memang harusnya ada muatan lokal di situ. Betul. Ya, itu pas nanti sasarannya. Kayaknya saya cocok ya jadi bupati ya. Oke Kang Gus, kita lanjutkan lagi walaupun kita sudah ganti kostum karena ketika kita rekaman itu sudah malam jadi ya kita stop dulu selanjut berikutnya supaya analisa kita menanggapi reaksi debat ini biar tidak tuntas ya dan tidak ngawur gitu istilahnya. Jadi kita butuh akal yang sehat, akal yang jernih. Ini kita pas kemarin pas iklan ya. Padahal saya sebenarnya Kang Gus itu kita bikin iklan KPU udah beberapa kali. Tapi bukan periode ini ya. Periode ini kita nggak laku ini. Kayaknya iklannya kayak dibikin sendiri ya, kayaknya. Kualitasnya udah kelihatan. Ini kita bikin dulu 3 periode itu kita bikin 4 iklan atau berapa iklan itu. Nah, jadi ya kadang kalau saya lihat iklan KPU sekarang kurang keren sih. Ini kita lanjut lagi. Ini kayaknya debatnya juga nggak terlalu panjang ya, karena kena iklan itu akhirnya nggak sampai. Betul. Kan jam 7 katanya sudah mulai atau jam 8? Nggak tahu sih. Iya. Aku tahu-tahu udah mulai ya. Ini pendidikan. Padahal kemarin udah diulas pendidikan loh ya. Saya perlihatkan. Ini mic kita juga mic baru Kang. Rasanya beda. Jadi pertanyaan untuk pendidikan untuk paslon nomor 1. Nomor 1. Oh yang satu yang baca. Yang ditanya. Pertanyaan hanya kami bacakan 1 kali saja. Dan sebelumnya Oh jadi ini baru mulai pertanyaan. Yang kemarin itu baru sanggahan visi misi kalau nggak salah. kami bacakan 1 kali saja sehingga mohon untuk disimak dengan baik. Untuk pasangan calon nomor 2 juga dipersilakan. Oh. Ya, tapi kadang kalau kawan-kawan kalau kita misalkan kok kelewat-kelewat itu mohon maaf ya. Sepertinya ya nggak kelewat ya saya ininya muternya. Tapi kalau misalnya kelewat ya mohon maaf. Kayaknya ya masih urut aja kita muternya. Berdasarkan Sistem Informasi Tanggap Anak Tidak Sekolah atau SINTAS Dinas Sintas, Pendidikan ya. dan Kebudayaan Kabupaten Demak, data anak tidak sekolah atau ATS tahun 2023, ratusan siswa di Demak tidak memiliki kesempatan belajar dan melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah pertama dan atas karena berbagai Menengah alasan. pertama ya, SMP ya. Masuk ke dalam biaya, rendahnya motivasi belajar, dan minimnya dukungan keluarga. Selain itu, fasilitas sekolah atau infrastruktur di beberapa lembaga pendidikan dasar dan menengah di beberapa wilayah pedesaan di Demak banyak yang tidak memadai. Gedung sekolah dan madrasah mengalami kerusakan permanen dan rentan roboh yang dapat membahayakan keselamatan siswa. Bagaimana langkah konkret saudara dalam meningkatkan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan perbaikan infrastruktur lembaga pendidikan di Kabupaten Demak? Kami persilakan untuk pasangan calon nomor 1 menjawab pertanyaan tersebut. Ini kayaknya nomor 1 tertekan ya, seolah-olah ya, dipertanyakan ya. Kalau nomor 2 ya, maksudnya yang tertekan. Kalau nomor 1 pasti menyerang ya. Putus sekolah anak yang masih tinggi, anak yang tidak bisa meneruskan masih sangat tinggi. Disinilah Ini kelihatan ya? pentingnya kehadiran pemerintah. Oleh karena itu, Edi Eko terpilih jadi bupati. Anak putus
putus sekolah, anak tidak mampu, harus kita fasilitasi sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Itu pertama. Yang berikutnya adalah infrastruktur. Hari ini pula masih banyak gedung-gedung SD yang masih belum memungkinkan untuk dijadikan sebagai tempat pendidikan. Oleh karena itu anggaran 20% yang disalurkan melalui APBD tentunya belum cukup untuk Berarti sementara ini 20% kemungkinan. Maka dengan kondisi ini ke depan anggaran pendidikan Kabupaten Demak akan kita naikkan sesuai dengan profesional anggaran. Silakan Pak. Di samping itu Ini Pak Koko ya. sumber daya pendidikan terus kita tingkatkan. Sumber daya pendidikan. Guru honorer perlu ditingkat Mungkin sumber daya manusia pendidikan. Selanjutnya untuk lembaga pendidikan kita tidak membedakan madrasah dan sekolah negeri. Madrasah dan negeri. Kementerian Agama maupun di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak. Ini yang perlu menjadi prioritas. Jangan saling diantagoniskan. Siapa tadi? Sama-sama mengawal, mencerdaskan anak bangsa, khususnya memperkecil angka putus sekolah dan juga mempermudah akses pendidikan bagi anak-anak usia sekolah dasar. Terima kasih. Cukup. Ya, benar kan? Ini pasti akan mempertanyakan. Jadi sudah benar kemarin kan, karena Pak Edi itu DPR, Ya, Bu Esti adalah incumbent. ya pasti akan menyerang ya. Logikanya seperti itu. Ya. Terima kasih kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Demak Oh, ini- dari pasangan oh, ini satu. dipertanyakan. Sangat senang tadi mendengarnya komitmen dari pasangan satu. Jadi jawabannya kan bentuk komitmen kan, janji kualitas politik. pendidikan yang ada di Kabupaten Demak. Tadi kami mendengar semuanya bahwa insya Allah dari pasangan calon satu akan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan akan memberikan fasilitas sekolah hingga perguruan tinggi. Tanggapan saya, langkah konkretnya untuk Pertanyaannya ya. memfasilitasi sekolah Iya. Ya, memang yang susah itu konkretnya. di Kabupaten Demak. Detailnya bagaimana? Iya. Mohon bisa dijelaskan secara lebih lanjut mungkin dari aspek pembiayaan, Waduh. terus kemudian juga pemerataan aksesnya karena ini sangat penting dalam Ini pertanyaannya bagus ini. mencetak generasi. Ya karena ini tokoh-tokoh yang memang di bidangnya kan. Ya. Terima kasih atas tanggapan dari Karena yang paling penting ya memang Selanjutnya, silakan detailnya. nomor 1 untuk bisa memberikan tanggapan dari panelis. Panelisnya. 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Bu. Jadi begini. Pemerintah tidak Gayanya mirip aku ya. Ada hal lagi. memberikan fasilitas anak-anak yang putus sekolah, memberikan fasilitas anak-anak yang tidak mampu sekolah. Oleh karena itu tidak harus pemerintah mengeluarkan anggaran melalui APBD. Iya, terus Kabupaten Demak banyak industri, CSR yang Industri. begitu besar dapat kita berikan untuk mengangkat mereka karena sampai hari ini CSR dari perusahaan-perusahaan besar, dari industri besar kami belum tahu diarahkan kemana. Sehingga hari ini pun pemerintah sering mengajukan proposal kepada orang-orang tertentu ya. untuk menjadikan sebagai donatur. Ini yang tidak boleh. Ketika pasangan Edi Eko terjadi, negara harus turun. Terjadi. Negara harus mengambil alih seluruh kepentingan anak-anak kita agar ke depan jauh lebih baik dari sekarang. Silakan Pak. Pakai CSR berarti. Ya. Pendidikan adalah Ini masih dengerin dulu. Betul, Prof. Ini pemerintah harus hadir, baik tingkat aksesibilitas, baik dari kemampuan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Maaf, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Demak masih relatif rendah. Ini yang menjadi tantangan apabila kami terpilih akan kita dorong. Banyak potensi-potensi anak-anak berprestasi harus kita dukung dengan beasiswa sampai ke perguruan tinggi. Enak ya beasiswa. Sampai ke Mantap. Yang penting caranya tadi yang ditanya konkretnya, caranya langkahnya gimana. Ini kan masih harapan-harapan. Tanggapan dari pasangan calon nomor urut 1. Hadirin dan
Tadi konkretnya sudah dijawab sebenarnya dari Pak Edi ya, dengan CSR-nya itu ya. Pertanyaan undian dari panelis setelah jeda berikut ini. Oke. CSR itu apa Kang Gus? Secara gambar sederhana aja lah, CSR itu apalah gitu ya. Apa sih, aku baru dengar CSR. Dilemparkan ke saya ini berarti. Baru dengar aku kata CSR. CSR itu ya industri-industri yang masuk di Demak, kadang ada CSR itu ya dikasih apa ya, yang bisa membantu daerah lah ibaratnya seperti itu. Oh, gitu. Saya sebenarnya sudah mendengar CSR yang di Demak itu mau diapain, saya ada beberapa yang mendengar sebenarnya. Cuman ya Ada gambaran ya, bukan gambaran, saya sudah dapat informasi sebenarnya. fakta. Nggak tahu ya kalau fakta ya. Ya adalah sumber informasi ya, yang ada CSR untuk apa saya sedikit tahu. Cuman ya tidak kapasitas saya untuk menjelaskan ya. Ini biar dijelaskan. Betul, ini kan hanya kita apa ya? Hanya menganalisa, mengomentari lah, orang goblok komentari ya. Kita komentar aja. Orang goblok mengomentari. Keduren analisa. Ya, karena ya kapasitas kita apa sih gitu ya. Betul. Kita juga orang-orang yang tidak berpendidikan. Aku sekolah loh. Iya, oke lah. Atau korban pendidikan. Bisa jadi. Kalau saya malah mengatakan bahwa kalau dibalik kayak gitu, misalnya ditanya sekolah itu penting enggak, saya bilang malah enggak penting sekolah. Kalau saya loh, ini mungkin pro kontra silahkan. Tapi kalau menurut saya sekolah ya penting lah bagi orang-orang yang memang yang mementingkan. Tapi tidak semua penting sekolah loh ya. Ya terlepas dari semua pendapat kita terkait dengan sekolah penting atau tidak, kita yang utama adalah komentar terkait ini. Enggak, maksudnya gini. Kita kan persepsi dulu lah. Ini kita kan nggak membela apa-apa, hanya tadi menyinggung bahwa banyak ya, di Demak banyak pengangguran, banyak orang yang putus sekolah ya. Ya, anak tidak sekolah. Ya. Contoh saja Kang, tetangga saya ini pengusaha, dia memang sengaja tidak sekolah loh, ya kan? Padahal ekonominya juga cukup mampu, mampu, ya. Sangat mampu sekali. Tapi memang sengaja nggak kuliah karena dia memang orientasinya di bisnis. Betul. Jadi tidak mengejar. Jadi memang tidak semuanya tidak sekolah itu tidak punya ya. Berarti kan banyak faktor sih. Banyak sebenarnya. faktor orang nggak mau sekolah atau nggak mau kuliah. Bukan karena hanya karena infrastruktur atau memang dari elemen-elemen yang mendukung pendidikan sendiri yang tidak. Tadi dikatakan tidak memungkinkan kan gitu. Iya. Kadang mungkin orang itu, misalkan orang tua, terus punya anak ini punya potensi untuk pengusaha. Jadi anak itu disuruh bantu di usaha orang tuanya. Kadang seperti itu. Akhirnya enggak sekolah. Enggak sekolah, bukan kok memang tidak mampu sekolah. Ya, enggak mampu sekolah, tapi memang ada keinginan orang yang memang tidak sekolah. Termasuk saya kuliah ya penting-penting enggak ya. Saya kuliah memang karena yang kuliah yang pertama itu yang S1 itu memang ya disuruh kuliah orang tua. Ya kuliah, tapi sampai saat ini ijazah saya nggak kepake. Sampai saat ini nggak kepake. Ada 3 ijazah nggak kepake. Makanya kan ya sekolah itu penting nggak penting menurut saya. Ini bukan ngajari orang Demak untuk nggak sekolah atau nggak kuliah, tapi kita harus ngambil realitanya. Orientasi kita apa sih sebenarnya mau kuliah sekolah itu? Kalau orientasinya kerja ketika kita SMA kok sudah ada lowongan pekerjaan, sudah ada pekerjaan yang potensial, ya sikat aja. Ya iya kan enggak harus itu gitu loh, maksud saya itu ya. Atau memang kuliah itu harus sesuai kebutuhan kan? Itu bisa. Jadi makanya namanya sekarang kurikulum merdeka itu ya aslinya bagus, aslinya, tapi penerapannya saya nggak tahu ya sampai saat ini. Karena ya sesuai kebutuhan. Kalau kita misalnya contohnya Kang Kos ini kemarin butuh kan Kang Kos misalkan tidak kuliah lah, belum kuliah saat itu, ya sekarang udah kuliah. Saat itu misalkan butuh ilmu apalah pemrograman misalkan, karena butuh ya belajar kan gitu kan. Kan enggak harus kita pelajari dulu, terus kalau kita nggak ada implementasinya, nggak ada yang disalurkan ya hilang semua akhirnya. Saya itu programmer Kang. S1 saya programmer, tapi nggak ada yang saya salurkan gitu, maksud saya gitu. Iya, sampai saat ini malah coding, bahasa pemrograman ya lupa semua. Ya artinya kan sesuai dengan kebutuhan, ya sesuai kebutuhan. Kalau memang nggak butuh kuliah ya nggak usah kuliah, tidak butuh SMA ya nggak SMA, karena mungkin karena orientasinya kerja ya ketika ada di depan kerja sikat, kalau saya gitu ya. Jadi gini ya, kalau melihat realita yang ada, termasuk salah satu faktor itu gini, orang yang sekolah, kita ngomong sekolah dulu ya. Oke. Kita ngomong yang sekolah. Sekolah itu orientasinya apa? SMP, SMA, SD gitu ya. Jadi kita ngomong yang sekolah. Terkadang gini, anak-anak yang sekolah itu karena memang dorongan dari orang tua sendiri, dan biasanya anak didorong sekolah itu malah
dari orang-orang yang kalangan menengah ke bawah. Artinya dengan harapan dengan anak-anaknya sekolah itu nanti akan memperbaiki nasib lah. Iya gitu. Jadi atau memperbaiki generasi gitu ya. Yang dulu kuli misalkan, jangan sampai jadi kuli loh ya. Betul. Gitu ya. Kemudian ini realita ya di sekitar saya yang terjadi kayak gitu. Terus kemudian orang-orang yang dengan finansial yang kuat, yang sudah memiliki kecukupan ya, apalagi itu, sudah punya perusahaan, punya usaha, itu malah rata-rata anaknya ndak pada nerus ke sekolah gitu loh. Ya, kalau kuliah pun main-main ya ibaratnya. Iya. Bapak pacaran ngentekno duit wong tuane. Nah, kadang sini kan ada juga ya, ada yang kuliah sampai mau lulus saja, terus ya mending nikah aja lah. Akhirnya kuliahnya di stop ya. Nggak rampung gitu. Ini banyak loh di sini loh. Di lingkungan sini ada banyak. Karena memang sudah gini, dia kuliah hanya sekedar kuliah, tidak lagi untuk cari kerja, cita-cita untuk mencari ngisi waktu, sekedar mengisi waktu gitu. Ya, rata-rata seperti itu. Oke, ja, maksudnya kan kenapa kok warga Demak banyak yang, tapi kok saya sampai saat ini kok, kalau di lingkungan kampus gimana? Ada nggak orang yang putus kuliah atau mau kuliah sampai nggak punya uang, ada enggak? Tidak ada. Oh, tidak ada. Tidak ya? ada. Ya mungkin lingkungan sini beda Kang, mungkin ada lingkungan yang lain. Iya, mungkin di lingkungan yang lain ya. Kalau di lingkungan saya sendiri itu malah yang terjadi gini. Ini termasuk mungkin salah satu faktor ya, kenapa anak tidak sekolah ya. Satu karena gini. Malas gitu. Biasanya malas gitu ya. Iya. Kenapa nggak sekolah malas? Malas salah satunya. Termasuk juga gini, kalau bisa menghasilkan uang tanpa harus sekolah, ya mereka pilih bekerja kan gitu. Iya. Karena menghabiskan waktu gitu. Gitu. Ya, okay. Kemudian orang tua juga kebanyakan walaupun kelasnya itu bisa dikatakan menengah ke bawah, rata-rata mendorong anaknya untuk sekolah. Rata-rata seperti itu. Karena saya mikirnya gini Kang, siapa sih sekarang yang tidak punya motor gitu ibaratnya? Betul. Padahal motor aja, padahal sekolah itu kan ya murah. Apalagi sekarang di negeri itu Kang, itu kan gratis kan. Iya. Jadi SD, SMP, SMA atau SMK itu gratis. Jadi nggak ada alasan untuk kekurangan sebenarnya. Bayangkan seperti kita yang anak-anaknya di swasta gitu. Nah, bayarnya berapa gitu. Ya. Padahal kerjaan kita gelantungan. Kerjaan kita nggak jelas, nggak cetok. Ngoceh. Kadang ada yang nanya gitu, anak saya ditanya, kerjaan ayah itu apa? Saya bilang serabutan gitu. Kalau ditanya orang orang dewasa, kerjanya apa Mas? Pengangguran, saya bilang. Loh, ini ada pengalaman loh. Anakku tuh di sekolah ditanya sama gurunya. Ayahmu kerja apa sih? Anakku udah bisa jawab loh. Mau dibilang apa? Abah kerjanya opo? Kita ngaji tok ya. Iya, kayak gitu. Kalau pagi berangkat pakai seragam itu kan kadang yo. Jadi kerja opo sih? Kerja opo? Enggak jelas, enggak cetol. Ini finalis kedua. Ini terlalu deket Kang. Mundur. Iya. Oh ini iklan dulu. Saya kalau lihat iklan nih malas saya. Malasnya kok yang bikin bukan saya gitu. Oke, kita lanjut. Ini kita lihatnya di YouTube ya, YouTube-nya KPU Kabupaten Demak. Mempersilahkan panelis yang tadi sudah mengambil tema kali ini adalah Prof. Imam. Kami silakan Prof. Imam. untuk bisa Kapan saya disebut Prof. Adi? undian tema yang ada di Saya enggak perlu sih. Nantinya kita akan sebutkan kira-kira apa yang didapatkan temanya. Cukup tema saja Prof. Karena jelas kali ini untuk paslon nomor 2. Huruf bisa diperlihatkan ke kamera. Jadi ini diuji tiap calon pemimpin ya. Tidak ada saling menyerang ya, belum ya. Jadi saling diuji. Tapi juga nadanya juga sudah mulai saling sindir sih. Oh gitu. Oh Kelihatan iya. banget. Jadi menjawabnya Pak Edi itu sambil Nyinggung. ya. Apakah nomor 2 bisa menyinggung nomor 1? Kayaknya nggak bisa ya kayaknya ya. Coba nanti. Karena belum. Kita lihat. Iya. Ini nomor 2. Oke, kita akan ambil kembali. B. Oke, B. Sesuai. B2. Terima kasih Prof. Imam tentang lingkungan. Lingkungan. Oke. Masih tersegel dan kami Saya sambil bayangin kalau saya sebagai calon lalu ditanya gitu. Saya harus ngurus siapa? Oh, lingkungan. Oke. Di balik ini adalah pertanyaan yang sudah disusun oleh panelis terkait dengan tema lingkungan. Lingkungan. Yang nantinya akan dijawab oleh pasangan calon
akan kami bacakan satu kali, mohon disimak dengan baik. SDGs, Sustainable Development Goals, adalah pendekatan untuk pertumbuhan ekonomi yang mengutamakan keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan sosial, dan efisiensi ekonomi. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Masalah lingkungan seperti sampah, pencemaran sungai, limbah industri, dan lainnya merupakan hal yang Saya langsung bisa nangkap kan? Saya suruh jawab bisa. dalam proses pembangunan. Bagaimana strategi saudara agar pembangunan tidak merusak lingkungan dan mengingat masalah lingkungan Jadi harus semua orang pihak nanya terlibat. itu Dan ujungnya itu bagaimana yang goalnya. kerjasama antar stakeholder atau pemangku kepentingan mengatasi isu lingkungan ini, baik mulai dari kota kabupaten sekitar, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat, serta keterlibatan masyarakat. Waktu Anda 2 menit dimulai dari saat Ini soal PPKN. Terima kasih saudara moderator. Untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Demak sesuai dengan visi Demak semakin bermartabat, maju dan sejahtera, langkah-langkah yang diambil meliputi diantaranya pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu, yaitu mengimplementasikan program Demak Tangguh dan Lestari dengan membangun pusat pengelolaan sampah terpadu, termasuk fasilitas daur ulang Ya. dan composting. Ini bertujuan mengurangi timbunan sampah serta menghasilkan kompos yang bisa dimanfaatkan oleh petani. Kemudian kolaborasi dengan komunitas dan dunia usaha, yaitu mengajak perusahaan, komunitas lokal dan organisasi masyarakat untuk berkolaborasi dalam program bank sampah di tingkat desa. Kemudian adanya edukasi dan sosialisasi 3R, yaitu reduce, reuse, recycle, melalui program Demak Cerdas dan Berkarakter, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya mengurangi, menggunakan kembali dan Ini sambil baca mendaur data, sampah atau enggak? untuk Saya enggak menjaga melihat. kebersihan Membaca. lingkungan. Dan tentunya kita sudah bekerja sama yang telah kita lakukan dengan BRIN, di mana BRIN ini membuat bakaumu mengolah sampah di TPA Berahan Kulon untuk membuat sampah plastik tersebut yang sementara akan dibuat untuk pemecah ombak di Timbul Sloko. Dan tentunya tidak bisa dipungkiri kita telah bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, bukan hanya mengajukan proposal saja, tetapi sudah ada anggarannya. Terima kasih. Baik. Ini yang berita kali ini katanya nomor 1 menggugat nomor 2. Katanya apa yang tadi ada berita itu? Apa itu terkait Katanya kebocoran bocoran soal itu. Sebenarnya kalau yang saya tahu, kalau dalam debat pasti ada yang diomongkan ya pasti itu aja. Jadi sebenarnya dibocorkan tidak dibocorkan itu sebenarnya orang yang siap debat sudah siap. Karena biasanya kalau dalam debat pasti ada keluar ekonomi, pendidikan, kan gitu kan, lingkungan, itu Masalah sudah lingkungan pasti itu. itu pasti. sudah umum biasa. Itu menjadi problem masyarakat. Ya, itu pasti dipertanyakan. Nah, tinggal aja nulis gitu, tinggal baca. Sebenarnya sangat sederhana situ ya. Kan enggak harus, kalau misalkan tahu bocorannya nggak mungkin beliaunya kok baca, malah kelihatan. Kemungkinan Bu Esti pengalaman yang kemarin itu sudah jadi patokan bahwa pertanyaannya ya hampir sama. Kita lihat kemarin debat gubernur itu kan juga sama ya, pokoknya di bidang lingkungan, ekonomi, pendidikan, sumber daya manusia, sumber daya alam, ya seputar itu kan isu-isu yang akan diangkat. Dan kemungkinan mungkin ada kisi-kisinya, nggak tahu ya, mungkin ada kisi-kisinya atau enggak. Kisi-kisi mungkin ya. Kalau dari ada kisi-kisinya ya sudah kan dipelajari, ditulis kalau misalnya enggak apa, atau mungkin jangan sampai salah ngomong. Ya boleh nulis, boleh apa baca. Yang penting ada peraturannya, kalau boleh bawa ke PN ya bawa aja. Kalau memang nggak boleh bawa ke PN ya memang harus open close book ya. Ini ya di luar apa ya? Mungkin kita duduknya di posisi netral. Jadi Kan dari kemarin saya juga netral, Kang. iya, aku maksudnya ini aku. Oh, jadi memantapkan aku netral gitu, gitu. biar aman ya. Cek. Supaya enggak condong ke salah satu Iya, iya. maksudnya. Tetap saya punya dukungan tapi harus netral. Kita dari dijadikan. dulu kan memang netral. Ya. Jadi gini,
aku tuh mungkin gini, dari beliau-beliau, mungkin dari pasangan 01 atau 02 itu seharusnya sudah bisa menebak apa yang nanti akan ditanyakan. Kemudian kan apalagi mungkin dari 02 ini sudah terlihat banget beliau sudah sangat siap. Artinya sudah sangat siap itu beliau mempersiapkan diri dengan betul. Kemudian pertanyaan-pertanyaan itu sudah bisa diprediksi kan gitu. Sudah bisa diprediksi. Dan memang sudah pernah menjabat satu periode, artinya sudah mengerti jawaban-jawaban apa yang dibutuhkan untuk pertanyaan-pertanyaan. Dan mungkin jangan tidak mau salah menjawab. Salah jawab. Iya, karena memang nanti akan sangat memalukan sekali kalau wong sudah pernah jabat kok enggak bisa jawab gitu loh. Iya. Atau salah ngomong data itu juga berat juga ya. Betul. Ya, jadi sebenarnya ini sah ya kalau di KPU boleh teks ya. Boleh. Oh, kalau boleh ya mending pakai tag aja, pakai persiapan data lah. Paling nggak kalau kita menyerang atau menjawab itu by data. By data. Kita lanjutkan ini pertanyaan finalisnya. Oh, ditambahin lagi. Tadi belum sempat ya. Ditambah sama Gusnya, ada dalilnya ya. An-nadhafatu minal iman. Ya kalau masalah lingkungan ya tetap dalilnya itu. Dan selanjutnya kita berikan kesempatan kepada panelis untuk isu lingkungan atau tema lingkungan kepada Bapak Kunchoro Adi. Dipersilakan untuk menanggapi. Oh, Adi disebut Kang. Baik, terima kasih moderator. Ini tertarik mengenai sampah dan juga tanggul. Yang coba saya tanyakan pertama adalah tentang sampah. Sejauh ini permasalahan sampah yang saya lihat di sekitar Kabupaten Demak masih sangat cukup lumayan terlihat. Ya, ini Lumayan apa itu? Terlihat, lumayan terlihat. Masalahnya ya. Ya, sampahnya banyak terlihat lah. Yang kedua tentang bagaimana komunikasi sejauh mana dan implementasi tentang permasalahan banjirop, di mana permasalahan ini kan tidak bisa diselesaikan di Demak saja, tapi diselesaikan di provinsi maupun diselesaikan di tingkat pusat. Nah, ini komunikasinya sejauh mana dan kira-kira Komunikasi Pak, bukan komunikasi. dilaksanakan. Mungkin itu, terima kasih. Ini grogi juga. Ayo tak koreksi. Beliau kan orang pintar maksudnya. Kita yang bodoh. Nomor 2 untuk memberikan tanggapan. Waktu 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih Bapak Menelis. Di mana kita sudah melakukan bagaimana sampah habis di desa dengan membentuk bank-bank sampah sehingga sampah tidak sampai ke TPA, dan kita sudah membuat sosialisasi baik di tingkat desa kemudian di pondok pesantren sehingga kita Shopee, Kang, mengharapkan masuk, Kang. bank-bank sampah atau sampah tersebut benar-benar habis di desa, dan tentunya perlu adanya kepedulian dari masyarakat, bukan tanggung jawab dari pemerintah saja, tetapi perlu adanya kesadaran dan kepemilikan dari masyarakat. Kemudian berkaitan Ya, emang jawabannya dengan seperti itu usaha harusnya. ROP yang telah kita lakukan, kita sudah bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Kita di tahun 2022 sudah mengajukan di pemerintah provinsi, dan tahun 2024 ini sudah dilakukan master plan-nya, dan insya Allah di tahun 2025 sudah akan dilaksanakan untuk pembuatan tanggul laut di Kecamatan Sayung yang mestinya harus kita selesaikan sampai ke Kecamatan Wedung dengan menggunakan akses jalan raya, yaitu menghidupkan jalan kabupaten yang menghubungkan antara Wedung sampai ke Sayung yang sudah terdampak ROP. Terima kasih. Terima kasih. Inilah bukti nyata dari calon wakil bupati kita yang harus kita lanjutkan. Terima kasih. Masih ada Kebalik ngomongnya Gus Bat itu. Kenapa? Bukan calon wakil bupati, tapi calon bupati. Tadi calon wakil bupati. Oh, Kebalik. grogi juga. Bapak Ibu, setelah ini kita masih akan melanjutkan dengan sesi tanya jawab berikutnya di sesi keempat. Oke. Tetaplah bersama kami. Gimana? Jadi Ini untuk- kita nggak usah ngomong macam-macam ya, karena kita nggak tahu datanya. Saya hanya nanya ke Kang Kos, lingkungan Kang Kos gimana tentang sampah, gitu aja, yang simpel-simpel aja. untuk sampah di lingkungan kita. Ya. Kita bukan lingkunganku saja kan. Kita tetap satu lingkungan. Oh enggak, saya Kita enggak. satu desa, Saya enggak. Jadi gini, Saya di sana loh Kang, tidak standby di sini loh. Saya jadi nggak tahu. Ini. pengelolaan sampah di desa, Lingkungannya Kang Kos lah. di desa sini aja. Ya, desa- oke. desa sini. Jadi
ini yang saya tahu. Sekarang Iya. memang di rumah-rumah itu diberikan bak sampah atau tong sampah ya. Berikan tong sampah, kemudian ada satu petugas itu yang dibayar jadi untuk mengambil sampah-sampah tersebut, Iya. terus dibawa. Cuma ini terus dibawanya kemana? Ini ya juga perlu kita pertanyakan juga. Jadi Belum tahu Kang Gus dibawanya kemana. saya juga belum tahu. Cuma sampah itu setelah ngumpul gitu kan, itu harus dibawa keluar dari desa. Cuma kita enggak tahu itu dibuang di mana atau memang Ada bank sampahnya atau enggak ya enggak. iya. Entah bank sampahnya di mana enggak tahu gitu. ya enggak tahu. Tapi yang penting ke lingkungan kampus sudah ada petugas ngambil sampah. Ini desa ya, bukan perumahan ya. Kalau perumahan kan biasa lah. desa. Ini kan desa. Terus kemudian gini, pengalaman saya ke desa-desa, Iya. main ke desa-desa sebelah lah. Itu beberapa memang ada pengelolaan sampah daur ulang. Jadi itu masuknya ke BUMDes kalau tidak salah itu. Ke BUMDes, kemudian itu sampah dikelola, dijadikan kalau tidak salah itu dijadikan apa ya? Dia didaur ulang, diproses menjadi batako kan. Oh. Itu dari sampah Itu di mana? plastik. Itu yang sudah saya lihat itu di Turirejo sama di Jatimulyo. Itu batako, jadi batako. Tuh, Keren ya. tuh aku sudah melihat sendiri maksudnya lah. Itu memang ada pembinaan dari pemerintah kabupaten terkait dengan pengelolaan itu. Oh, tapi itu yang pendanaannya itu apakah desa atau swasta atau ada pengusaha atau orang yang punya punya kemampuan lah di bidang finansialnya lebih terus Itu masuk ke program pemerintah. itu pemerintah Ya, maksudnya. program pemerintah untuk pendanaan awal itu memang dari pemerintah. Oh gitu. Kemudian kelanjutannya itu dikelola sendiri oleh pihak desa menjadi BUMDes itu. Oke. Memang kalau di lingkungan kampus aman lah. Saya lihat di sungai juga tidak seperti zaman 20 tahun yang lalu ya. Ya, Dulu kan sampah-sampah di mana-mana plastik-plastik kayaknya sekarang sudah nggak ada. kesadaran warga juga didukung dengan ketegasan dari pihak pemerintah desa sih sebenarnya. Oh, oke. Jadi masalah sampah ya tergantung lokalnya ya, tergantung Iya. desanya ya. Desanya mau benar-benar serius untuk nanggepin isu lingkungan ini atau enggak gitu. Jadi ini tanggung jawab semua, terutama tanggung jawab orang ini keluarga-keluarga itu yang kadang Iya, kesadaran masyarakat. sok beler kadang itu kan. Karena buangnya kebanyakan kemana-mana sampah itu adalah limbah rumah tangga. bukan industri. Kalau industri memang sudah ada peraturannya khusus kan. Kena pelanggaran nanti kalau buang kemana-mana gitu. Sampah rumah tangga yang banyak itu limbah rumah tangga. Oh ya, dan Demak ini katanya ini Kang, kayak laut. Kenapa lautnya kok banyak sampahnya? Itu ternyata kalau nggak salah ini ya, saya pernah baca itu Demak itu kayak muara gitu ya. Muaranya di Jawa Tengah itu, makanya sampah-sampah dari Jepara itu kadang terbawa sampai ke Berkumpul Demak. di situ kan? Dikumpul karena ada muara. Kayak kalau kita di jembatan terus ada deras itu kan ada yang ngumpul kan muter-muter. Nah, itu muaranya itu di Demak katanya karena pantai sudut melengkung ke dalamnya itu namanya apa kalau bahasa geografinya itu? Jadi arus itu menarik Nah, sampah. seperti itu. Iya. Itu kelarinya ke Demak, makanya Demak itu nggak ada potensi pantai yang indah gitu, nggak ada. Karena alamnya seperti itu. Beda sama Jepara, itu alamnya sangat indah sekali. Kalau indah banyak sih. Indah siapa? Ya, indah. Indah Purnama. Oke, kita lanjutkan. Ini kita lanjutin dulu. Mohon maaf kalau nyepetnya terlalu kebablasan ya. Kayak semoga enggak ini. Karena insting iklan biasanya tahu iklan berapa menit. Oh, ini larinya malah ke Tokopedia ini. Sebentar. Namanya juga bukan YouTube Premium ini, YouTube masih reguler. Masih iklan-iklan dulu. Oh, ini iklan. Kalau nggak salah iklannya 2 kali ya. Ya, dan iklannya kayaknya kurang oke nih. Nggak serius ini kayaknya. Kalau aku sih lihat artisnya sih. Iya, ya makanya kadang dana besar untuk bikin iklan kadang nggak sesuai. Iklan yang sederhana kadang itu masuk kan. Artisnya asal-asalan. Yang penting kan ya itu kan. Bentar. Pelancor ini Kang saya Kang. Ini sambil nunggu. Nah, ini. Jadi kalau misalkan
Kang Kus dalam posisi debat ketika istirahat ngapain Kang? Boleh udut dulu ya Kang? Kalau di situ enggak udut juga ya. Enggak. Jadi apa yang dilakukan ketika kira-kira istirahat gitu? Ya Menyiapkan materi. menyiapkan nanti untuk pertanyaan berikutnya. Oh, Kali ini, panelis akan mengambil nomor urut kalau saya cukup ngopi aja kan. dua pasangan calon. Nggak ada kopi kayaknya di sini. Sebagai Ada harusnya, ada? harusnya ada. urutan pasangan calon yang akan menjawab pertanyaan. Untuk itu, kami persilakan kepada panelis Profesor Dr. Hajah Uma Farida untuk mengambil nomor Oh, urut. Bu Farida. Profesor semua ya. Ya lah. Paslon yang mendapat nomor urut pertama nanti Oke, Prof. akan mengajukan Siap. pertanyaan ke paslon lainnya. Sesuai tema, tentunya sesuai tema. Baik, inilah Prof. Uma tengah mengambil. Nomor Rocky Gerung sekarang juga diundang dipanggil profesor ya, walaupun S1. Silakan untuk selanjutnya mengambil temanya. Raffi Ahmad jadi dokter. Kenapa Kang serius Kang? Enggak, aku lihat bajunya profesor itu kok pakai seragam satu organisasi. Oh, ini organisasi. Oh, ini kayak NU ya, bener? Seragam muslimat ya. Ini muslimat ini. Oh, untuk bertanya, atau mungkin agak sama kan? Atau memang ini? Bisa jadi agak sama atau memang beliau habis acara sekaligus pindah ke situ. Belum sempat ini ganti baju. Ya. Terima kasih. Kementerian Koperasi dan UKM menyampaikan bahwa per Desember 2023 Ini kan langsung jawab. total 64,2 juta UMKM Loh. baru sekitar 30 Gimana ini? Berarti bukan pertanyaan sebelum iklan tadi. Enggak. Tadi kan mulai terus ini ngambil jawaban toh. Ngambil jawaban langsung jawab. Nah, ini jawab atau Ya coba ya, belum coba ya. ngasih? 0,52% UMKM yang terdigitalisasi pada platform e-commerce. Selanjutnya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM mencatat Ini ngomong data. KI Indeks Kekayaan Intelektual Kalau data harus Indonesia wajib menempati baca, ranking Kang. 50 Jangan sampai salah. 25 negara. Padahal kekayaan intelektual berkaitan erat dengan sektor ekonomi kreatif. Strategi apa yang akan Anda lakukan? Pertanyaan. Oh, ini bertanya ke lawan. Digitalisasi UMKM dan penguatan sektor ekonomi kreatif. Ini agak susah ini pertanyaannya. Cukup. Terima kasih. Ini agak susah. Terima kasih atas pertanyaan yang sudah Ya. diajukan dan selanjutnya kami silakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk bisa menjawab. Waktu 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Kita bicara ekonomi yang Sebentar. Biar sama ini persepsi saya. Saya ulangi lagi yang terakhir pertanyaannya yang paling akhir itu. Karena kita ya mengomentari ini kan sama enggak jawaban sama pertanyaan gitu ya. Padahal kekayaan intelektual Ini baru pembukaan. dengan sektor ekonomi kreatif. Strategi apa yang Strategi? akan Anda lakukan untuk Strategi. digitalisasi UMKM dan Untuk mendorong. penguatan sektor ekonomi kreatif? Oke. Strategi Digitalisasi. mendorong digitalisasi dan ekonomi kreatif. Ya, Bagaimana untuk mendorong itu gitu ya. strateginya. Ya. Strategi. Yang ditanyakan strategi, caranya. Calon nomor urut 1 untuk bisa menjawab. Waktu 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Kita bicara ekonomi yang Ya, paling bisa ngopi. mendasar adalah faktor sumber daya manusia. Bagaimana caranya kita meningkatkan sumber daya manusia untuk menuju kabupaten yang lebih baik ke depan, karena ini merupakan tantangan. Maka kalau kita bicara ekonomi hari ini, mana yang jauh lebih cepat ketika kita bicara tentang mengejar pertumbuhan ekonomi, paling utama adalah kita bisa menghadirkan investor agar mereka bisa berinvestasi di Kabupaten Demak. Lalu kita akan memberikan Investor. wadah-wadah para UMKM. Sampai hari ini Kabupaten Demak belum pernah ada sentra-sentra UMKM. Ini menyerang ya. 1 juta Sentra-sentra isi, 1 juta UMKM. masyarakat konon katanya yang berwisata religi sampai hari ini pun mereka datang di Demak hanya butuh waktu 5 menit langsung meninggalkan kota Demak. 5 Karena menit. Demak semua belum ada fasilitas. Disitulah pentingnya ketika kita bicara bagaimana pertumbuhan ekonomi ke depan yang dilakukan oleh pemerintah. Nggak berlebihan kayak. Enggak. Ini belum menjawab yang ditanyakan. Kesempatan pada anak-anak Mungkin kita. Pak Koko bisa jawab. Begitu pemerintah hadir
hadir, kita bisa melakukan pembinaan, pendidikan, pelatihan terhadap anak-anak kita yang akan masuk di industri yang akan datang. Karena kami sadari industri ke depan teknologi akan jauh lebih penting daripada manual yang ada saat ini. Oleh karena itu, ketika kita bicara tentang ekonomi, kami akan memberikan kemudahan para investor yang ingin berinvestasi Kabupaten Demak. Bila perlu mereka ngurus izin 1 bulan baru selesai. Ketika Edi Eko terpilih 1 minggu izin bisa kita selesaikan. Ini perizinan ya maksudnya. Untuk memberikan pelayanan mereka. Ini belum saya jawab. Saya tuh pengen jawaban yang sesuai. Entah benar atau enggak saya nggak mau tahu, yang penting harus sama ya. Selanjutnya kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk memberikan respon atau tanggapan. Ini biasanya Pak Koko yang lebih detail ini. Dipersilakan. Waktunya 2 menit mulai Anda berbicara. Mohon maaf untuk jawaban paslon nomor urut 1 yang kami tanyakan untuk mendorong Strateginya. digitalisasi UMKM dan penguatan sektor ekonomi kreatif. Dan tentunya perlu diketahui bersama di mana kita sudah dari pemerintahan kami sudah membina UMKM. Bisa ditanyakan dari Dindakop UKM kami, di mana dari baik permodalan, pelatihan, kemudian pemasaran dengan e-commerce kita sudah membuat atau membantu dengan para UMKM. Selain itu kita juga sudah menguatkan sektor ekonomi kreatif dengan meningkatkan pariwisata bisa berkoordinasi dengan UMKM kita sehingga para UMKM ini bisa bertumbuh jika pariwisata juga tumbuh. Alhamdulillah setelah kita naikkan atau mungkin kita gelorakan, kita kenalkan pariwisata kita, alhamdulillah UMKM Kabupaten Demak juga semakin meningkat. Dan mohon maaf Pak Edi menyampaikan kalau pengurusan investasi berlama, mohon maaf di kita ada mall pelayanan publik, tidak ada menunda-nunda sehingga semua by online bisa Sekarang ditanyakan online, ya. kepada investor yang telah ikut izin. Dan penghargaan telah disampaikan oleh Bapak Gubernur saat itu. Terima kasih untuk Pemkab Kabupaten Demak dalam pelaksanaan atau pengurusan izin sangatlah cepat tanpa adanya pemungutan biaya. Terima kasih. Apa kita tanggapi atau stop dulu? Coba tanggapi dulu. Tanggapi dulu. Jadi pertanyaannya sebenarnya kan untuk meningkatkan digitalisasi ya. Lalu UMKM digital, bahwa kan sebenarnya kan sekarang eranya sudah era digital, dan yang saya tahu masyarakat Demak yang bermain digital itu sudah banyak. Betul. Banyak sekali. Bahkan mungkin pemerintah mungkin juga belum mendata semuanya, saya kira. Karena di tempatnya Kangkos saja itu ibu-ibu sudah banyak online ya, jualan live streaming lalu online. Terus orang Demak aja sudah endorse artis-artis juga ada. Betul. Ya, lalu ada orang yang main digital lagi itu yang model apa namanya? Bukan sayembara ya, apa ya? Kuis ya. Kuis ya. Digital, ada kuis digital, bikin desain. Itu bukan cuman se-Indonesia tapi dunia. Desain misalkan bikin desain kategorinya anak-anak, terus ada gambar burung misalkan. Nah, kita mikir itu orang Demak ada orang kreatif yang sering menang kuis itu dan bahkan dikontrak oleh apa namanya? Perusahaan Amerika di sana. Nah, ternyata apa itu kan datanya juga susah kan sebenarnya. Nah, pertanyaan itu misalkan Kangkos tak tanya. Untuk menaikkan apa namanya? UMKM dan digitalisasi itu gimana caranya? Pemerintah harus apa? Ini andai kata jadi bupati. Apa yang harus dilakukan? Jadi yang terpenting salah satunya ya kita dengan sosialisasi yang masif. Gimana caranya? Kita berikan edukasi ke masyarakat terkait dengan digitalisasi dan ekonomi kreatif, dan itu sudah banyak sekarang. Sudah banyak, sudah ada. Dari apa dinas-dinas terkait itu sudah melakukan itu. Dan biasanya mengambil narasumber juga dari pelaku-pelakunya yang sudah berkecimpung di dunia itu. Gitu. Kalau saya ditanya misalkan, saya larinya ya itu sama Kang, cuman larinya pelatihan-pelatihan tidak saya orientasikan kemana? Ke SMA, ke SMK yang katanya anak muda yang penerus-penerus ini akan menjalankan industri digital ini. Betul.
Nah, mungkin kalau saya di dunia pendidikan adalah muatan lokal mengenai digital, marketing digital atau penjualan online. Ya karena pelaku kan. Karena pelaku ya kan. Jadi ini juga menambah wawasan anak-anak karena pekerjaan digital itu banyak. Betul. Gitu loh ya. UMKM untuk digital banyak. Jadi bahkan ada yang namanya sekarang pedagang kaki lima online gitu ya. Nah, itu banyak. Bahkan kita jualan tanpa modal pun bisa kan. Kita berdua juga lakukan itu loh. Affiliate program itu juga ada dan mungkin banyak orang yang tidak paham, tidak tahu. Nah, ini sebenarnya yang paling paham adalah orang-orang anak muda. Itu anak-anak SMK, anak kuliah yang memang harusnya ada muatan lokal di situ. Betul. Ya, itu pas nanti sasarannya. Kayaknya saya cocok ya jadi bupati. Aduh, mati nih baterainya, Kang. Baterai mati, Kang. Mungkin kita lanjut aja ke next saja berikutnya ya. Ya, semoga ini ada bermanfaatnya. Kita orang goblok, jadi kita ya asal ngaco aja ya. Sekedar menghibur Dan kita analisa pribadi kayak kita ngobrol sama Kang Kus seperti biasa, cuman kita rekam aja gitu ya. Kalau misalkan ada yang tersinggung, mohon maaf, benar-benar kita netral posisi ini karena kalau saya tidak memilih sana sini. Itu sudah diucapkan di awal. Pengen aman aja.